Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu Arti. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Febri, sebelumnya menghubungi saya untuk sesi coaching ya? Iya Bu Arti, kemarin saya ada menghubungi Bu Arti. Oke, harapannya Bu Febri mau mendapatkan apa nih dari sesi coaching ini? Saya tuh ingin mendapatkan jalan keluar gitu Bu, supaya dapat menyelesaikan tugas-tugas saya yang sangat menyita waktu gitu. Dan tugas-tugas itu mengganggu waktu istirahat saya gitu akhir-akhir ini karena masih menumpuk tadi, kemudian waktu istirahat saya jadi berkurang gitu. Oke baik, memangnya kenapa? Apa yang terjadi dengan Bu Febri sehingga waktu istirahat Ibu menjadi berkurang tadi? Itu tadi Bu Arti, karena tugas-tugas tadi, karena tugas-tugas tadi ya, karena saat ini tuh datangnya karena mungkin akhir tahun ya, akhir tahun dan akhir bulan, makanya banyak sekali tugas-tugas itu yang silih berganti begitu datang. Jadi saya harus kejar tayang juga untuk menyelesaikannya gitu. Itu sebabnya makanya waktu istirahat saya jadi jadi sedikit banyaklah tersita begitu. Jadi Ibu Febri sebenarnya memerlukan waktu istirahat yang lebih ya. Cuman karena merasa tugas yang bertumpuk, kemudian Ibu Febri menjadi kurang istirahat ya? Iya, kurang istirahat. Kalau misalnya Bu Febri nanti mendapatkan solusi untuk mendapatkan istirahat yang lebih menurut Ibu tadi, hal baik apa yang bisa Ibu capai? Saya itu kalau bekerja, kalaunya diporsir terus-menerus gitu, artinya waktu istirahat saya kurang, malah pekerjaan itu jadi tidak fokus gitu Bu, malah lambat gitu penyelesaiannya gitu untuk tugas itu. Jadi saya memang benar-benar harus memerlukan waktu istirahat agar bisa saya lebih fokus gitu. Sekarang hal-hal yang menyebabkan Ibu merasa menjadi seperti itu tadi kan karena tugas-tugas itu tadi ya. Tugas-tugasnya kalau boleh tahu tugas-tugas seperti apa saja? Yang pertama jelas ya Bu ya, sebagai ibu rumah tangga gitu, itu kan tugas utama gitu. Kemudian yang kedua kan sebagai seorang guru, sebagai pendidik begitu. Nah, itu tugas utama juga dalam pekerjaan saya. Ditambah lagi ada tugas-tugas tambahan. Selain jadi guru kan tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS gitu. Kemudian selain jadi bendahara BOS, saya juga jadi koordinator kegiatan ekstrakurikuler anak-anak gitu, yang akhir tahun ini laporannya juga harus ada kalau tiap akhir bulan gitu. Nah, kemudian ada kegiatan organisasi juga, saya organisasi pramuka gitu di tingkat kabupaten. Walaupun organisasi pramuka itu untuk sementara waktu ini karena tugas yang menumpuk ini saya off dulu gitu, walaupun di depan ini akan ada kegiatan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kegiatan guru penggerak ini yang mengharuskan saya juga tetap harus fokus gitu, harus mengikutinya gitu. Iya, oke. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Febri ya tentang tugas-tugas yang bertumpuk tadi ya, yang tugas-tugas yang banyak. Kemudian jadi itu merupakan faktor penyebab
kurangnya istirahat yang sangat Ibu Febri perlukan ya. Nah, kita kan berarti itu sudah ketahuan nih faktor penyebabnya tugas-tugas tadi, ada tugas sebagai bendahara BOS, kemudian tugas mengajar, tugas sebagai ibu rumah tangga, tugas di dalam organisasi dan lain sebagainya yang tidak mungkin kita acuhkan begitu saja. Tetapi untuk menghilangkannya kita harus ngapain? Gimana ngapain? Kayaknya saya harus ini deh Bu Arti, mengerjakan tugas-tugas yang memang bisa saya kerjakan terlebih dahulu begitu. Artinya tugas itu sebelum-sebelumnya gitu. Jauh-jauh hari sudah saya kerjakan gitu, supaya yang tugas yang dadakan begitu tidak menumpuk dengan tugas-tugas rutin yang harusnya memang saya kerjakan gitu. Oke. Nah, sekarang nih sudah mau mengerjakan tugas-tugasnya jauh hari sebelum deadline. Sekarang kalau misalnya kita nih supaya tidak melihat tugas-tugas tersebut secara bertumpuk, apa ya yang kira-kira harus Bu Febri lakukan? Apa ya? Mungkin saya akan ini deh Bu, bikin catatan gitu, catatan tugas-tugas yang skala prioritas gitu, yang saya harus dahulukan gitu. Jadi saya ingat terhadap tugas-tugas yang harus saya lakukan, karena biasanya keterlambatan untuk mengerjakan itu ya salah satunya karena saya lupa tugas yang seharusnya bisa dikerjakan jauh-jauh hari karena tidak dicatat begitu. Lalu pas hari-hari mau deadline berbarengan dengan tugas lain gitu. Jadi mungkin saya harus catat di kertas atau di mana secara berurutan gitu, yang mana yang harus saya dahulukan, dan bisa saya tempel mungkin di dinding supaya saya lebih gampang melihatnya bahwa tugas itu yang harus saya lakukan gitu. Oke, berarti kita bisa dilakukan dengan mencatat tugas-tugas tadi ya, kemudian dipilih kan, diurutkan sesuai deadline-nya mungkin ya, seperti itu ya. Iya. Hal tersebut bisa dilakukan. Nah, sekarang bagaimana cara Bu Febri memilah dan mengerjakannya? Apakah langsung dikerjakan semua atau bagaimana? Tidak bisa semuanya Bu langsung. Jadi mungkin saya bikin skala prioritas per hari gitu. Jadi yang saya harus kerjakan hari ini apa gitu. Kemudian besok yang harus saya kerjakan apa gitu. Jadi yang skala prioritas untuk hari ini harus saya selesaikan, yang bisa langsung dikerjakan tuntas harus selesai hari itu. Tapi kalau memang tugasnya itu banyak gitu, maka harus nyambung ke hari berikutnya gitu. Jadi dicicil lah begitu pekerjaannya. Oke. Luar biasa. Hal tersebut bisa menjadi solusi yang sebelumnya belum terfikirkan ya. Oke, selamat sudah mencapai hal ini. Nah, sekarang kalau misalnya sesi coaching ini sudah berakhir, apa yang akan Ibu Febri lakukan? Kayaknya saya harus memilah dan memilih tugas-tugas yang sesuai deadline deh Bu. Kemudian saya mengerjakannya sesuai urutan. Jadi misalnya deadline-nya berapa hari lagi gitu, saya kerjakan hari ini gitu. Jadi ya sebelum waktu deadline lah sudah saya letakkan sebagai skala prioritas begitu. Oke, kapan kira-kira nih mau melakukan apa rencananya tadi?
Mungkin habis habis ini ya Bu ya, habis kegiatan ini, kalau ada waktu mungkin sebentar 1 jam atau 2 jam saya akan memulai ini dulu, membuat catatan dulu untuk mengurutkan tugas-tugas mana yang hari ini bisa saya selesaikan begitu. Kemudian nanti kalau tidak selesai langsung gitu, jadi nanti bisa malam sebelum tidur itu saya selesaikan ya sekitar 2 jam atau 3 jam, paling lama lah 3 jam itu ya, 2 jam atau 3 jam, paling lama 3 jam itu saya mengerjakannya. Nanti tidur dulu, istirahat, baru nanti mungkin subuh-subuh saya bangun lagi gitu untuk mengerjakan. Karena saya tadi harus istirahat gitu. Iya, betul sekali. Baiklah, jadi sudah ketemu ya solusinya atas perasaan yang kurang fokus karena tidak mendapat waktu istirahat yang lebih tadi, yaitu dengan memilih tugas sesuai deadline agar tidak terlihat bertumpuk. Kemudian mengerjakannya sesuai urutan prioritas dengan durasi tadi 1 hari 1 tugas, atau misalnya kalau tidak cukup maka disambung hari berikutnya agar tetap bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih banyak. Kemudian fokus serta semangat akan pulih kembali. Begitu ya Bu ya? Oke, mungkin sampai di sini sesi coaching kita. Lain waktu bisa kita sambung kembali untuk mengetahui sejauh mana rencana tersebut sudah dilakukan dan bagaimana feedbacknya, apakah bisa berhasil atau kita perlu meninjau ulang solusi yang Ibu Febri dapatkan tadi. Kalau begitu terima kasih banyak ya Bu Febri atas waktunya. Saya yang terima kasih banyak ya Bu Arti sudah coaching sama saya hari ini. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang